Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Shalawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang telah mengantarkan umat manusia dari peradaban hidup yang jahiliyah menuju pada peradaban hidup yang modern, yang penuh dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang kita rasakan pada saat ini. Semoga kita semua termasuk hambanya yang taat, yang berhak mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Marilah kita buka pembahasan kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai Pancasila dalam sudut pandang Islam. Pancasila adalah pilar ideologi negara Indonesia. Jadi Pancasila sebagai dasar dan pedoman yang kuat untuk mencapai tujuan negara Indonesia. Nama Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu panca yang berarti lima dan sila yang berarti prinsip atau asas. Hal itu berarti ada 5 pedoman yang penting untuk rakyat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kelima sila tersebut ialah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setiap sila tersebut memiliki lambang yang terdapat dalam burung Garuda. Kelima simbol yang terdapat dalam burung Garuda ialah bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, padi, dan kapas. Adapun burung Garuda merupakan lambang negara Indonesia. Dalam lambang tersebut terdapat perisai berbentuk seperti jantung yang digantung, menggunakan yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika pada bagian pita yang dicengkeram oleh Garuda. Bhinneka Tunggal Ika jika diterjemahkan memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Hubungan Pancasila dengan ajaran Islam juga tercermin dari kelima silanya yang selaras dengan ajaran Islam. Keselarasan masing-masing sila dengan ajaran Islam akan saya jelaskan melalui uraian berikut ini. Yang pertama, sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, bermakna bahwa bangsa Indonesia berdasarkan Tuhan yang Maha Esa. Warga Indonesia diberikan kebebasan untuk memilih satu kepercayaan dari beberapa kepercayaan yang diakui oleh negara. Dalam konsep Islam, hal ini sesuai dengan istilah hablum minallah yang merupakan sendi tauhid dan pengejawantahan hubungan antara manusia dengan Allah. Al-Quran dalam beberapa ayatnya menyebutkan dan selalu mengajarkan kepada umatnya untuk selalu mengesahkan Tuhan. Antaranya adalah yang tercermin di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 163, yang artinya yaitu, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan melainkan Dia, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Demikian juga ditegaskan oleh Rasulullah SAW bahwa Islam itu didirikan atas dasar 5 perkara, yaitu persaksian bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan persaksian bahwa Muhammad itu utusan Allah. Semuanya menegaskan bahwa mentauhidkan Allah itu mutlak bagi setiap warga negara Indonesia. Dalam kacamata Islam, Tuhan adalah Allah semata. Namun dalam pandangan agama lain,
Tuhan adalah yang mengatur kehidupan manusia yang disembah. Yang kedua, sila kedua yang berarti yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, bermakna bahwa bangsa Indonesia menghargai dan menghormati hak-hak yang melekat pada pribadi manusia. Dalam konsep Islam, hal ini sesuai dengan istilah hablum minan nas, yakni hubungan antara sesama manusia berdasarkan sikap saling menghormati. Al-Quran dalam beberapa ayatnya menyebutkan dan selalu mengajarkan kepada umatnya untuk selalu menghormati dan menghargai sesama. Di antaranya yang tercermin di dalam Al-Quran, surat Al-Maidah ayat 8-9 yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran, karena Allah menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sesekali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Secara menyeluruh, Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman supaya berlaku adil, karena keadilan dibutuhkan dalam segala hal untuk mencapai dan memperoleh ketentraman, kemakmuran, dan kebahagiaan dunia maupun akhirat. Oleh karena itu, berlaku adil adalah jalan yang terdekat untuk mencapai tujuan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika terjadi kecurangan, ketidakadilan, maka kehidupan manusia tidak pernah aman, dibayang-bayangi oleh ancaman. Selain daripada itu, kehidupan manusia harus diwarnai dengan perilaku beradab. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Qalam ayat keempat, yang artinya, sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas budi pekerti yang agung. Dan Rasulullah SAW bersabda, yang artinya bahwasanya aku Muhammad diutus menjadi Rasul, tak lain adalah untuk menyempurnakan akhlak mulia. Diriwayatkan dari hadis Bukhari. Hal ini semakin menegaskan bahwa adab dan akhlak sangatlah penting dalam kehidupan sehari-hari bagi setiap warga Indonesia. Jika kita benar-benar taat beragama, insya Allah otomatis bisa berbuat adil dan akhlaknya baik antar sesama manusia. Yang ketiga, yaitu sila ketiga, berbunyi Persatuan Indonesia, bermakna bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang satu dan bangsa yang bernegara. Dalam konsep Islam, hal ini sesuai dengan istilah ukhuwah Islamiyah, yaitu persatuan sesama umat Islam, dan ukhuwah Insaniyah, yaitu persatuan sesama umat manusia. Al-Quran dalam beberapa ayatnya menyebutkan dan selalu mengajarkan kepada umat manusia untuk selalu menjaga persatuan. Di antaranya adalah yang tercermin di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 103. Dan berpeganglah teguh kamu sekalian dengan tali Allah, dan janganlah kamu sekalian berpecah belah. Dan ingatlah nikmat Allah atas kamu semua ketika kamu bermusuh-musuhan, maka Dia Allah menjanjikan antara hati-hati kamu, maka kamu menjadi bersaudara, sedangkan di atas tepi jurang api neraka. Maka Allah mendamaikan antara hati kamu. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya
agar kamu mendapatkan petunjuk. Yang diperkuat dengan sabda Rasulullah SAW, Al-Jamaah adalah rahmat dan perpecahan adalah azab. Diriwayatkan dari hadis Ahmad. Kedua rujukan menegaskan betapa pentingnya persatuan Indonesia dan nasionalisme, sehingga pada tahun 1919 keluarlah jargon Hubbul Waton Minal Iman, yang artinya mencintai negara sebagian dari iman. Menurut Ki Hajar Awahab Hasbullah, semangat persatuan bukanlah hasil konveksi rakyat Indonesia, melainkan disemangati oleh nilai-nilai agama yang memandang akan pentingnya jamaah dan persatuan untuk menjaga berlangsungnya Indonesia. Yang keempat, sila keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bermakna bahwa dalam mengambil keputusan bersama harus dilakukan secara musyawarah, didasarkan oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam konsep Islam, hal ini sesuai dengan istilah muzakarah, perbedaan pendapat, dan syura, musyawarah. Al-Quran dalam beberapa ayat menyebutkan dan selalu mengajarkan kepada umatnya untuk selalu bersikap bijaksana dalam mengatasi permasalahan kehidupan dan selalu menekankan musyawarah untuk menyelesaikan dalam suasana yang demokratis. Di antaranya adalah yang tercermin di dalam Al-Quran, Surat Al-Imran ayat 159. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membuat tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa kepadanya. Yang dikuatkan dengan Rasulullah yang bersabda kepada Abu Bakar dan Umar bin Khattab, apabila kalian berdua sepakat dalam musyawarah, maka aku tidak akan menyalahi kamu berdua. Hadis riwayat Imam Ahmad. Begitulah ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah, bahwa kita dalam berpolitik selalu diperlukan pikiran dan sikap yang bijak dengan melibatkan hati nurani dan martabat. Demikian pula dalam urusan perbuatan keputusan, hendaklah lebih diutamakan dengan cara bermusyawarah dan mufakat. Jika upaya ini gagal, barulah dilakukan dengan voting. Inilah yang menjadi persoalan dewasa ini, bahwa ada kesan bahwa pilihan langsung merupakan praktek demokrasi yang kurang sejalan dengan rambu-rambu Pancasila. Yang kelima yaitu sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bermakna bahwa negara Indonesia sebagai suatu organisasi tertinggi memiliki kewajiban untuk mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Dalam konsep Islam, hal ini sesuai dengan istilah adil. Al-Quran dalam beberapa ayatnya memerintahkan untuk selalu bersikap adil dalam segala hal. Adil terhadap diri sendiri, orang lain, dan alam. Di antaranya adalah yang tercermin di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 90 yang berbunyi, sesungguhnya
Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebijakan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Hal ini dikuatkan dengan sabda Rasulullah SAW, yaitu carilah keriduanku dengan berbuat baik kepada orang-orang lemah karena kalian diberi rezeki dan ditolong disebabkan orang-orang lemah kalian. Disahihkan Al-Imam Al-Albani dalam As-Sahih nomor 779. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat menambah wawasan pengetahuan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Benar, dan yang salah, khilaf atau kekeliruan itu datangnya dari saya pribadi. Marilah kita tutup pembahasan pada kesempatan kali ini dengan mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.